Buku Mahabharata adalah Indonesia terdahulu. Bagian 8. Karya Santo Saba. Dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik, dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya. By Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke +62 813 2132 9787. Konta versi Jawa. Pusaka pemberian indera tersebut bukan bernama konta, melainkan bernama panah badal tulak. Adapun senjata konta versi Jawa, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Kuntawijaya Danu, sudah didapatkan karena jauh sebelumnya, yaitu ketika kelahiran Gatotkaca, putra Bimasena. Dikisahkan bahwa bayi Gatotkaca sampai berusia 1 tahun tidak juga terpisah dengan ari-arinya, plasenta. Tidak ada satu pusaka pun yang dapat memotong tali pusar Gatotkaca. Arjuna kemudian pergi bertapa demi menolong keponakannya itu. Batara Guru memerintahkan Batara Narada untuk menyerahkan panah Kuntawijaya Danu kepada Arjuna. Pada saat yang sama, karena juga sedang bertapa, Batara Surya membantunya dengan menutupi cahaya matahari dan menyuruh Karna supaya mengaku sebagai Arjuna saat Narada tiba nanti. Narada akhirnya tiba di hadapan Karna yang dikiranya Arjuna. Sesuai rencana, panah Kunta pun jatuh ke tangan Karna. Menyadari telah tertipu, Narada pergi mencari Arjuna yang asli. Arjuna yang mendengar hal itu segera mengejar Karna. Pertarungan terjadi di mana Arjuna hanya mampu merebut sarung pembungkus pusaka tersebut. Meskipun demikian, sarung panah itu dapat digunakan untuk memotong tali pusar bayi Gatotkaca. Anehnya, benda itu ikut masuk ke dalam perut si bayi. Kelak ketika perang Baratayuda terjadi, panah Kunta digunakan karena untuk membunuh Gatotkaca, sebagai simbol pusaka bertemu sarungnya. Pandawa dan Kurawa versi India. Versi India, Pandawa dan Korawa hidup bersama-sama di Istana Hastinapura. Istilah Korawa yang digunakan dalam Mahabharata versi India memiliki dua pengertian, yaitu merujuk kepada seluruh keturunan Kuru, termasuk Pandawa di dalamnya, arti lainnya merujuk kepada anak-anak Dhritarashtra, sebab ia merupakan keturunan yang tertua dalam garis keturunan Kuru, Pandawa tidak termasuk. Rsi Drona mendidik mereka semasa kanak-kanak, bersama dengan puteranya yang bernama Aswatama. Selain itu mereka diasuh pula oleh Bisma dan Bagawan Kripa. Setelah Pandu mangkat, kakaknya yang bernama Dhritarashtra melanjutkan pemerintahan. Dhritarashtra melihat talenta para Pandawa dan hendak mencalonkan Yudhistira sebagai raja, namun hal tersebut justru menimbulkan sikap iri hati dalam diri Duryodhana, salah satu Korawa. Yudhistira versi India. Yudhistira versi India, dikenal yang sulung dari Pandawa, ia seharusnya anak kedua Kunti bukan anak pertama. Yudhistira bermakna, teguh atau kokoh dalam peperangan. Nama lainnya adalah Dharma Raja, yang bermakna, Raja Dharma karena ia selalu berusaha menegakkan Dharma sepanjang hidupnya. Julukan lain yang dimiliki Yudhistira adalah Ajatasatru, yang tidak memiliki musuh, Bharata keturunan Maharaja Bharata, Dharmawangsa atau Dharmaputra, keturunan Dewa Dharma Kurumukya, pemuka bangsa Kuru, Kurunandana kesayangan. Dinasti Kuru, Kurupati, Raja Dinasti Kuru, Pandawa putra Pandu, Partha putra Prita atau Kunti. Beberapa di antara nama-nama di atas juga dipakai oleh tokoh-tokoh dinasti Kuru lainnya, misalnya Arjuna, Bisma, dan Duryodhana. Dalam versi pewayangan Jawa julukan yang lain lagi untuk Yudhistira, adalah Puntadewa, derajat keluhurannya setara para dewa. Yudhistira, pandai memerangi nafsu pribadi, Gunatalikrama, pandai bertutur bahasa, Samyaji, menghormati orang lain bagai diri sendiri. Kunti yang menguasai mantra Aditya Hridaya segera mewujudkan keinginan suaminya itu. Mantra tersebut adalah ilmu pemanggil dewa untuk mendapatkan putra. Dengan menggunakan mantra itu, Kunti berhasil mendatangkan Dewa Dharma, Yama, dan mendapatkan anugerah putra darinya tanpa melalui persetubuhan. Putra pertama itu diberi nama Yudhistira. Dengan demikian, Yudhistira menjadi putra sulung Pandu, sebagai hasil pemberian Dharma, yaitu Dewa Keadilan dan Kebijaksanaan. Sifat-sifat Yudhistira tercermin dalam nama-nama julukannya, sebagaimana telah disebutkan di atas. Sifatnya yang paling menonjol adalah adil, sabar, jujur, taat terhadap ajaran agama, penuh percaya diri, dan berani berspekulasi. Kesaktian Yudhistira dalam Mahabharata terutama dalam hal memainkan senjata tombak. Puntadewa versi Jawa. Kisah dalam pewayangan Jawa agak berbeda. Menurut versi ini, Puntadewa merupakan anak kandung Pandu yang lahir di Istana Hastinapura. Kedatangan Batara Dharma hanya sekadar menolong kelahiran Puntadewa dan memberi restu untuknya. Berkat bantuan dewa tersebut, Puntadewa lahir melalui ubun-ubun Kunti.
Dalam pewayangan Jawa, nama Puntadewa lebih sering dipakai, sedangkan nama Yudhistira baru digunakan setelah ia dewasa dan menjadi raja. Versi ini melukiskan Puntadewa sebagai seorang manusia berdarah putih, yang merupakan kiasan bahwa ia adalah sosok berhati suci dan selalu menegakkan kebenaran. Ia pernah dikisahkan menjinakkan hewan-hewan buas di hutan Wanamarta dengan hanya meraba kepala mereka. Yudhistira mempunyai beberapa pusaka antara lain Jamus Kalimasada Tunggul Naga, dan Robyong Mustikawari. Kalimasada berupa kitab, sedangkan Tunggul Naga berupa payung. Keduanya menjadi pusaka utama kerajaan Amarta. Sementara itu, Robyong Mustikawari berwujud kalung yang terdapat di dalam kulit Yudhistira. Pusaka ini adalah pemberian Gandamana, yaitu pati kerajaan Hastina pada zaman pemerintahan Pandu. Apabila kesabaran Yudhistira sampai pada batasnya, ia pun meraba kalung tersebut dan seketika itu pula ia pun berubah menjadi raksasa besar berkulit putih bersih. Pandawa dan Korawa kemudian mempelajari ilmu agama, hukum, dan tata negara kepada Resi Krepa. Dalam pendidikan tersebut, Yudhistira tampil sebagai murid yang paling pandai. Krepa sangat mendukung apabila tahta Hastinapura diserahkan kepada Pandawa tertua itu. Setelah itu, Pandawa dan Korawa berguru ilmu perang kepada Resi Drona. Dalam pendidikan kedua ini, Arjuna tampil sebagai murid yang paling pandai, terutama dalam ilmu memanah. Sementara itu, Yudhistira sendiri lebih terampil dalam menggunakan senjata tombak. Bima versi India. Bima versi India, menyebut orang kedua dari Pandawa dan anak ketiga Kunti. Bima artinya adalah mengerikan. Sedangkan nama lain Bima yaitu Rekodara, artinya ialah perut serigala, dan merujuk ke kegemarannya makan. Nama julukan yang lain adalah Bimasena yang berarti panglima perang. Kunti, istri Pandu, berseru kepada Bayu, Marut, Maruta, dewa angin. Dari hubungan Kunti dengan Bayu, lahirlah Bima. Atas anugerah dari Bayu, Bima akan menjadi orang yang paling kuat dan penuh dengan kasih sayang. Pada masa kanak-kanak Pandawa dan Korawa, kekuatan Bima tidak ada tandingannya di antara anak-anak sebayanya. Kekuatan tersebut sering dipakai untuk menjahili para sepupunya, yaitu Korawa. Salah satu Korawa yaitu Duryodana, menjadi sangat benci dengan sikap Bima yang selalu jahil. Kebencian tersebut tumbuh subur sehingga Duryodana berniat untuk membunuh Bima. Pada usia remaja, Bima dan saudara-saudaranya dididik dan dilatih dalam bidang militer oleh Drona. Dalam mempelajari senjata, Bima lebih memusatkan perhatiannya untuk menguasai ilmu menggunakan gada, seperti Duryodana. Mereka berdua menjadi murid Baladewa, yaitu saudara Krasna yang sangat mahir dalam menggunakan senjata gada. Dibandingkan dengan Bima, Baladewa lebih menyayangi Duryodana, dan Duryodana juga setia kepada Baladewa. Pada suatu hari ketika Korawa serta Pandawa pergi bertamasya di daerah Sungai Gangga, Duryodana menyuguhkan makanan dan minuman kepada Bima, yang sebelumnya telah dicampur dengan racun. Karena Bima tidak senang mencurigai seseorang, ia memakan makanan yang diberikan oleh Duryodana. Tak lama kemudian, Bima pingsan. Lalu tubuhnya diikat kuat-kuat oleh Duryodana dengan menggunakan tanaman menjalar, setelah itu dihanyutkan ke Sungai Gangga dengan rakit. Saat rakit yang membawa Bima sampai di tengah sungai, ular-ular yang hidup di sekitar sungai tersebut mematuk badan Bima. Bisa ular tersebut menjadi penangkal racun yang dimakan Bima. Keadaan ini dalam Ayurveda disebut, sama-samam samayati, atau racun melawan racun atau yang menyebabkan sakit dan yang menyembuhkannya sama. Ketika sadar, Bima langsung melepaskan ikatan tanaman menjalar yang melilit tubuhnya, lalu ia membunuh ular-ular yang menggigit badannya. Beberapa ular menyelamatkan diri untuk menemui rajanya, yaitu Naga Basuki. Saat Naga Basuki mendengar kabar bahwa putra Pandu yang bernama Bima telah membunuh anak buahnya, ia segera menyambut Bima dan memberinya minuman ilahi. Minuman tersebut diminum beberapa mangkuk oleh Bima, sehingga tubuhnya menjadi sangat kuat. Bima tinggal di istana Naga Basuki selama 8 hari, dan setelah itu ia pulang. Saat Bima pulang, Duryodana kesal karena orang yang dibencinya masih hidup. Ketika para Pandawa menyadari bahwa kebencian dalam hati Duryodana mulai bertunas, mereka mulai berhati-hati. Bima versi Jawa. Bima adalah seorang tokoh yang populer dalam khazanah pewayangan Jawa. Suatu saat mantan Presiden Indonesia, Soekarno pernah menyatakan bahwa ia sangat senang dan mengidentifikasikan dirinya mirip dengan karakter Bima. Nama lain Bima adalah Bratasena, Balawa, Birawa, Dandung Wacana, Nagata Kusumayuda Kowara Kusumadilaga, Pandusiwi, Bayusuta, Sena, Wijasena dan Jagal Abilowo.
Bima memiliki sifat gagah berani, teguh, kuat, tabah, patuh dan jujur, serta menganggap semua orang sama derajatnya, sehingga dia digambarkan tidak pernah menggunakan bahasa halus krama inggil, ataupun duduk di depan lawan bicaranya. Bima melakukan kedua hal ini, bicara dengan bahasa krama inggil dan duduk, hanya ketika menjadi seorang resi dalam lakon Bima Suci, dan ketika dia bertemu dengan Dewa Ruci. Ia memiliki keistimewaan dan ahli bermain gada, serta memiliki berbagai macam senjata antara lain. 1. Kuku Pancanaka. 2. Gada Rujak Pala. 3. Alugara. 4. Bargawa, kapak besar. 5. Bargawasta. Sedangkan jenis ajian yang dimilikinya antara lain. 1. Aji Bandung Bandawasa. 2. Aji Ketuk Lindu. 3. Aji Bayu Braja. 4. Aji Blabak. 5. Pangantol Antol. 1. Bima juga memiliki pakaian yang melambangkan kebesaran, yaitu, gelung pudaksa Tegal. 2. Pupuk Jarot. 3. Asem. 4. Sumping Surengpati. 5. Kelat Bahu Candra Kirana. 6. Ikat Pinggang Nagabanda. 7. Celana Cinde. 8. Udaraga. Sedangkan beberapa anugerah dewata yang diterimanya antara lain, kampuh atau kain poleng. 1. Bintu Luaji. 2. Gelang Candra Kirana. 3. Kalung Naga Sasra. 4. Sumping Surengpati. 5. Pupuk Pudak Jarot Asem. Bima tinggal di Kadipaten Jodipati, wilayah Indraprasta. Ia mempunyai 3 orang istri dan 3 orang anak, yaitu, Dewi Nagagini, berputra, mempunyai putra bernama Arya Anantarja, Dewi Arimbi, berputra Raden Gatotkaca dan Dewi Urangayu, berputra Arya Anantasena. Menurut versi Banyumas, Bima mempunyai 1 istri lagi, yaitu Dewi Rekatawati, berputra Serenggini. Arjuna versi India. Dalam versi India, Arjuna adalah yang ketiga dari Pandawa dan merupakan putra bungsu Kunti. Keempat, Kunti menerima anugerah dari Resi Durwasa agar mampu memanggil dewa-dewa sesuai dengan keinginannya, dan juga dapat memperoleh anak dari dewa tersebut. Pandu dan Kunti memanfaatkan anugerah tersebut kemudian memanggil Dewa Indra, Sakra, yang kemudian memberi mereka anak yang dinamakan Arjuna. Arjuna berarti, bersinar terang, putih, bersih. Dilihat dari maknanya, kata Arjuna bisa berarti, jujur di dalam wajah dan pikiran. Arjuna mendapat julukan, Kurusresta, yang berarti, keturunan dinasti Kuru yang terbaik. Ia merupakan manusia pilihan yang mendapat kesempatan untuk mendapat wejangan suci yang sangat mulia dari Kresna, yang terkenal sebagai Bhagavad Gita, nyanyian Tuhan. Ketika ia ditanya tentang 10 namanya ia menjawab, 10 namaku adalah Arjuna, Palguna, Jishnu, Kirti, Swetawahana, Wibatsu, Wijaya, Parta, Sauyasaci dan Dananjaya. Aku dipanggil Dananjaya ketika aku menaklukkan seluruh raja pada saat yatnya Raja Suya dan mengumpulkan harta mereka. Aku selalu bertarung sampai akhir dan aku selalu menang, itulah sebabnya aku dipanggil Wijaya. Kuda yang diberikan Dewa Agni kepadaku berwarna putih, itulah sebabnya aku dipanggil Swetawahana. Ayahku Indra memberiku mahkota indah ketika aku bersamanya, itulah sebabnya aku dipanggil Kriti. Aku tidak pernah bertarung dengan curang dalam pertempuran, itulah sebabnya aku dipanggil Wibatsu. Aku tidak pernah menakuti musuhku dengan keji, aku bisa menggunakan kedua tanganku ketika menembakkan anak panah, itulah sebabnya aku disebut Sauyasaci. Raut wajahku unik bagaikan pohon Arjun, dan namaku adalah yang tak pernah lapuk, itulah sebabnya aku dipanggil Arjuna. Aku lahir di lereng Gunung Himawan, di sebuah tempat yang disebut Satsringa pada hari ketika bintang U garis bawah arah Palguni berada di atas, itulah sebabnya aku disebut Palguna. Aku disebut Jishnu karena aku menjadi hebat ketika marah. Ibuku bernama Prita, sehingga aku disebut juga Parta. Aku bersumpah bahwa aku akan menghancurkan setiap orang yang melukai kakakku Yudhistira dan menaburkan darahnya di bumi. Aku tak bisa ditaklukkan oleh siapapun. Arjuna memiliki karakter yang mulia, berjiwa kesatria, imannya kuat, tahan terhadap godaan duniawi, gagah berani, dan selalu berhasil merebut kejayaan sehingga diberi julukan Dananjaya. Musuh seperti apapun pasti akan ditaklukkannya, sehingga ia juga diberi julukan Parantapa, yang berarti penakluk musuh. Di antara semua keturunan Kuru di dalam silsilah dinasti Kuru, ia dijuluki Kuru Nandana, yang artinya putra kesayangan Kuru. Ia juga memiliki nama lain, Kuru Prawira, yang berarti kesatria dinasti Kuru yang terbaik, sedangkan arti harfiahnya adalah perwira Kuru. Di antara para Pandawa, Arjuna merupakan kesatria pertapa yang paling teguh. Pertapaannya sangat kusuk.
Ketika ia mengheningkan cipta, menyatukan dan memusatkan pikirannya kepada Tuhan, segala gangguan dan godaan duniawi tak akan bisa menggoyahkan hati dan pikirannya. Arjuna didik bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, para Pandawa dan Korawa oleh Bagawan Drona. Kemahirannya dalam ilmu memanah sudah tampak semenjak kecil. Pada usia muda ia sudah mendapat gelar Maharati, atau kesatria terkemuka. Ketika Guru Drona meletakkan burung kayu pada pohon, ia menyuruh muridnya satu persatu untuk membidik burung tersebut, kemudian ia menanyakan kepada muridnya apa saja yang sudah mereka lihat. Banyak muridnya yang menjawab bahwa mereka melihat pohon, cabang, ranting, dan segala sesuatu yang dekat dengan burung tersebut, termasuk burung itu sendiri. Ketika tiba giliran Arjuna untuk membidik, Guru Drona menanyakan apa yang ia lihat. Arjuna menjawab bahwa ia hanya melihat burung saja, tidak melihat benda yang lainnya. Hal itu membuat Guru Drona kagum bahwa Arjuna sudah pintar. Pada suatu hari, ketika Drona sedang mandi di Sungai Gangga, seekor buaya datang menggigitnya. Drona dapat membebaskan dirinya dengan mudah, namun karena ia ingin menguji keberanian murid-muridnya, maka ia berteriak meminta tolong. Di antara murid-muridnya, hanya Arjuna yang datang memberi pertolongan. Dengan panahnya, ia membunuh buaya yang menggigit gurunya. Atas pengabdian Arjuna, Drona memberikan sebuah astra yang bernama Brahma Sirsa. Drona juga mengajarkan kepada Arjuna tentang cara memanggil dan menarik astra tersebut. Menurut Mahabharata versi India, Brahma Sirsa hanya dapat ditujukan kepada dewa, raksasa, setan jahat, dan makhluk sakti yang berbuat jahat agar dampaknya tidak berbahaya. Arjuna memiliki senjata sakti yang merupakan anugerah para dewata, hasil pertapaannya. Ia memiliki panah Pasupati yang digunakannya untuk mengalahkan Karna dalam Baratayuda. Busurnya bernama Gandiwa, pemberian Dewa Baruna ketika ia hendak membakar hutan Kandawa. Ia juga memiliki sebuah terompet kerang, Sangkala, bernama Dewada garis bawah A, yang berarti anugerah dewa. Arjuna versi Jawa. Arjuna banyak memiliki nama dan nama julukan, antara lain, Parta pahlawan perang, Janaka, memiliki banyak istri, Pemadi, tampan, Dananjaya, Kumbaljali, Ciptaning Mintaraga, Pendeta Suci, Pandusiwi, Indratanaya, Putra Batara Indra, Jahnawi, Gesit Rengginas, Palguna Indrasuta, dan Asmara Perayu Ulung, dan Margana, suka menolong. Begawan Mintaraga, adalah nama yang digunakan oleh Arjuna saat menjalani laku tapa di puncak Indrakila dalam rangka memperoleh senjata sakti dari Dewata, yang akan digunakan dalam perang yang tak terhindarkan melawan musuh-musuhnya, yaitu keluarga Korawa. Arjuna seorang kesatria yang gemar berkelana, bertapa dan berguru menuntut ilmu. Selain menjadi murid Resi Drona di Padepokan Sukalima, ia juga menjadi murid Resi Padmanabha dari Pertapaan Untarayana. Arjuna pernah menjadi Brahmana di Goa Mintaraga, bergelar Bagawan Ciptaning. Ia dijadikan kesatria unggulan para dewa untuk membinasakan Prabu Niwatakawaca, raja raksasa dari negara Manimantaka. Atas jasanya itu, Arjuna dinobatkan sebagai raja di kahyangan Dewa Indra, bergelar Prabu Karitin. Jasanya bukan cuma itu, ia juga mendapat anugerah pusaka-pusaka sakti dari para dewa, antara lain. 1. Gendewa, dari Batara Indra. 2. Panah Ardadadali, dari Batara Kuwera. 3. Panah Cundamanik, dari Batara Narada. 4. Keris Kiai Kalanada diberikan pada Gatotkaca saat mempersunting Dewi Pergiwa, putra Arjuna. 5. Panah Sangkali, dari Resi Drona. 6. Panah Candranila. 7. Panah Sirsya. 8. Panah Kiai Sarotama. 9. Panah. 10. Pasupati. 11. Panah Naracabala. 12. Panah Ardadedali. 13. Keris Kiai Baruna. 14. Keris Pulanggeni, diberikan pada Abimanyu, terompet Dewanata, cupu berisi minyak Jayeng Katon, pemberian Bagawan Wilawuk dari Pertapaan Pringcendani, dan kuda Ciptawilaha dengan cambuk Kiai Pamuk. Sedangkan ajian yang dimiliki Arjuna antara lain, Panglimunan, Tunggeng Maya, Sepiangin, Maya Bumi, Pengasih dan Asmaragama. Arjuna juga memiliki pakaian yang melambangkan kebesaran, yaitu kampu atau kain limar sawo, ikat pinggang limar katanggi, gelung minangkara, kalung candrakanta dan cincin mustika ampal, dahulunya milik Prabu Ekalaya, Raja Negara Paranggelung. Arjuna memiliki sifat cerdik dan pandai, pendiam, teliti, sopan santun, berani dan suka melindungi yang lemah. Ia memimpin Kadipaten Madukara, dalam wilayah negara Amarta. Setelah Perang Baratayuda, Arjuna menjadi raja di negara Banakeling, bekas kerajaan Jayadrata. Akhir riwayat Arjuna diceritakan ia moksa, mati sempurna, bersama keempat saudaranya yang lain di Gunung Himalaya.
Ia adalah petarung tanpa tanding di medan laga, meski bertubuh ramping berparas rupawan sebagaimana seorang dara, berhati lembut meski berkemauan baja, kesatria dengan segudang istri dan kekasih meski mampu melakukan tapa yang paling berat, seorang kesatria dengan kesetiaan terhadap keluarga yang mendalam tapi kemudian mampu memaksa dirinya sendiri untuk membunuh saudara tirinya. Bagi masyarakat Jawa, dia adalah perwujudan lelaki seutuhnya. Sangat berbeda dengan Yudhistira, Arjuna sangat menikmati hidup di dunia. Nakula dan Sahadewa versi India. Nakula dan Sahadewa versi India, merupakan yang keempat dan kelima dari Pandawa. Nakula adalah anak pertama dari Dewi Madri, istri kedua Pandu. Ia adalah saudara kembar Sadewa. Dewi Kunti mengajarkan Dewi Madri mantra Aditya Hridaya untuk memanggil Dewa Aswin, Dewa Tabib kembar dan lahirlah Nakula dan Sahadewa. Nakula sangat tampan dan sangat elok parasnya. Menurut Draupadi, Nakula merupakan suami yang paling tampan di dunia. Nakula merupakan nama lain dari Dewa Siwa, dalam bahasa Sansekerta merujuk kepada warna ihnemon, sejenis tikus atau binatang pengerat dari Mesir. Nakula juga dapat berarti, cerpelai, atau dapat juga berarti, tikus benggala. Nakula dan Sadewa memiliki kemampuan istimewa dalam merawat kuda dan sapi. Nakula digambarkan sebagai orang yang sangat menghibur hati. Ia juga teliti dalam menjalankan tugasnya dan selalu mengawasi kenakalan kakaknya, Bima, dan bahkan terhadap senda gurau yang terasa serius. Nakula juga memiliki kemahiran dalam memainkan senjata pedang. Nakula versi Jawa. Nakula dalam pedalangan Jawa disebut pula dengan nama pinten, nama tumbuh-tumbuhan yang daunnya dapat dipergunakan sebagai obat. Ia merupakan putra keempat Prabu Pandudewanata, Raja Negara Hastinapura dengan Permaisuri Dewi Madri, putri Prabu Mandrapati dengan Dewi Tejawati, dari negara Mandaraka. Ia lahir kembar bersama adiknya, Sahadewa atau Sadewa. Nakula juga mempunyai 3 saudara satu ayah, putra Prabu Pandu dengan Dewi Kunti, dari negara Mandura bernama Puntadewa, Yudhistira, Bima alias Werkudara dan Arjuna. Nakula adalah titisan Batara Aswin, Dewa Tabib. Ia mahir menunggang kuda dan pandai mempergunakan senjata panah dan lembing. Nakula tidak akan dapat lupa tentang segala hal yang diketahui karena ia mempunyai Aji Pranawajati pemberian Ditya Sapu Jagat, Senapati Negara Meretani. Ia juga mempunyai cupu berisi, banyu panguripan atau air kehidupan, pemberian Batara Indra. Nakula mempunyai watak jujur, setia taat, belas kasih, tahu membalas guna dan dapat menyimpan rahasia. Ia tinggal di Kesatrian Sawo Jajar, wilayah negara Amarta. Nakula mempunyai 2 orang istri yaitu, Dewi Sayati putri Prabu Kridakirata, Raja Negara Awu-Awu Langit, dan memperoleh 2 orang putra masing-masing bernama Bambang Pramusinta dan Dewi Pramuwati. Istri kedua Nakula adalah Dewi Srengganawati, putri Resi Badawanganala, kura-kura raksasa yang tinggal di Sungai Wailu. Menurut Purwacarita, Badawanangala dikenal sebagai Raja Negara Gisik Samodra alias Eka Pratala, dan memperoleh seorang putri bernama Dewi Sri Tanjung. Dari perkawinan itu Nakula mendapat anugerah cupu pusaka berisi air kehidupan bernama Tirtamanik. Setelah selesai Perang Baratayuda, Nakula diangkat menjadi Raja Negara Mandaraka sesuai amanat Prabu Salya kakak ibunya, Dewi Madrim. Akhir riwayatnya diceritakan, Nakula mati moksa di gunung bersama keempat saudaranya. Sadewa merupakan anggota Pandawa yang paling muda, yang memiliki saudara kembar bernama Nakula. Meskipun kembar, Nakula dikisahkan memiliki wajah yang lebih tampan daripada Sadewa, sedangkan Sadewa lebih pandai daripada kakaknya itu. Terutama dalam hal perbintangan atau astronomi, kepandaian Sadewa jauh di atas murid-murid Resi Drona lainnya. Sadewa merupakan ahli perbintangan yang ulung dan mampu mengetahui kejadian yang akan datang. Namun ia pernah dikutuk apabila sampai membeberkan rahasia takdir, maka kepalanya akan terbelah menjadi 2. Selain itu ia juga pandai dalam hal ilmu peternakan sapi. Meskipun Sadewa merupakan Pandawa yang paling muda, namun ia dianggap sebagai yang terbijak di antara mereka. Yudhistira bahkan pernah berkata bahwa Sadewa lebih bijak daripada Brihaspati, guru para dewa. Setelah kemenangan Arjuna atas Sayembara memanah di kerajaan Pancala, maka semua Pandawa bersama-sama menikah dengan Draupadi putri negeri tersebut. Dari perkawinan tersebut Sadewa memiliki putra bernama Srutakirti. Selain itu, Sadewa juga menikahi putri Jarasandha, Raja Kerajaan Magadha. Kemudian dari istrinya yang bernama Wijaya, lahir seorang putra bernama Suhotra. Sadewa dalam Kakawin Sudamala berbahasa Jawa kuna. Sadewa merupakan tokoh utama dalam Kakawin Sudamala, yaitu karya sastra berbahasa Jawa kuna peninggalan Kerajaan Majapahit.
Naskah ini bercerita tentang kutukan yang menimpa istri Batara Guru bernama Umayyi, akibat perbuatannya berselingkuh dengan Batara Brahma. Umayyi dikisahkan berubah menjadi raksasi bernama Ranini, dan hanya bisa kembali ke wujud asal apabila diruat oleh bungsu Pandawa. Maka, Sadewa pun diculik dan dipaksa memimpin prosesi ruatan. Setelah dirasuki Batara Guru, barulah Sadewa mampu menjalankan permintaan Ranini. Sadewa pun mendapat julukan baru, yaitu Sudamala yang bermakna, menghilangkan penyakit. Atas petunjuk Ranini yang telah kembali menjadi Umayyi, Sadewa pun pergi ke desa Prangalas menikahi putri seorang pertapa bernama Tambrapetra. Gadis itu bernama Predapa. Sadewa versi Jawa. Sadewa dikisahkan lahir di dalam istana kerajaan Hastina, bukan di dalam hutan. Kelahirannya bersamaan dengan peristiwa perang antara Pandu melawan Tremboko, raja raksasa dari kerajaan Pringgadani. Dalam perang tersebut keduanya tewas. Madrim ibu Sadewa melakukan bela pati dengan cara terjun ke dalam api pancaka. Versi lain menyebutkan, Sadewa sejak lahir sudah kehilangan ibunya, karena Madrim meninggal dunia setelah melahirkan dirinya dan Nakula. Sewaktu kecil, Sadewa memiliki nama panggilan Tangsen. Setelah para Pandawa membangun kerajaan Amarta, Sadewa mendapatkan kasatrian Baweratalun sebagai tempat tinggalnya. Istri Sadewa versi pewayangan hanya seorang, yaitu Perdapa Putri Resi Tambrapetra. Dari perkawinan itu lahir dua orang anak bernama Niken Sayekti dan Bambang Sabekti. Masing-masing menikah dengan anak-anak Nakula yang bernama Pramusinta dan Pramuwati. Versi lain menyebutkan Sadewa memiliki anak perempuan bernama Rayung Wulan, yang baru muncul jauh setelah Perang Baratayuda berakhir, atau tepatnya pada saat Parikesit cucu Arjuna dilantik menjadi Raja Kerajaan Hastina. Rayung Wulan ini menikah dengan putra Nakula yang bernama Widapaksa. Tokoh lain bernama sama dalam mitolog Hindu dan sejarah India, terdapat beberapa tokoh lain yang bernama Sahadewa, yaitu, nama putra Jarasandha, Raja Kerajaan Magadha. Dengan demikian ia adalah saudara ipar Sahadewa putra Pandu. Salah satu raja dari kalangan dinasti Surya, putra Dharmanandana juga bernama Sahadewa. Nama putra Sudasa atau ayah Somaka, Raja Kerajaan Pancala. Nama seorang raksasa putra Dumraksa dan juga ayah dari Kresawa. Nama seorang paman Gautama Buddha. Dalam legenda Jawa juga terdapat seorang bernama Sadewa dari zaman yang lebih tua. Ia merupakan cucu dari Watu Gunung Raja Kerajaan Gilingwesi. Sadewa yang ini menderita kelainan seksual, yaitu mencintai sesama laki-laki atau homoseksual. Ia akhirnya berhasil menjadi raja di kerajaan Medangkamulan bergelar Cingkaradewa. Cingkaradewa merupakan raja serakah yang ingin menguasai seluruh pulau Jawa. Antara lain ia berhasil merebut kerajaan Gilingwesi peninggalan kakeknya, yang saat itu dikuasai oleh Parikenan. Parikenan yang merupakan leluhur para Pandawa versi Jawa dikisahkan tewas di tangan Cingkaradewa. Cingkaradewa sendiri akhirnya berhasil dikalahkan seorang pertapa dari India bernama Resi Wisaka, yang merupakan samaran dari Aji Saka, seorang manusia yang dianggap setengah dewa yang melegenda. Para Korawa versi India. Para Korawa versi India, putra Dretarastra, yang utama berjumlah 100. Kemudian Dewi Gandari melahirkan seorang putra lagi bernama Duskampana dan seorang putri bernama Dursala, atau Dukala atau Dusala. Nama-nama Kurawa yang lain di sini Duryodana atau Suyodana merupakan yang sulung dari 100 Kurawa. Ia adalah inkarnasi dari Kali sedangkan Sakuni merupakan inkarnasi dari Dwapara. Ia lahir dari pasangan Dretarastra dan Gandari. Duryodana merupakan saudara yang tertua di antara 100 Korawa. Secara harfiah, nama Duryodana memiliki arti, sulit ditaklukkan, atau dapat pula berarti, tidak terkalahkan. Tubuh Duryodana dikatakan terbuat dari petir, dan ia sangat kuat. Ia dihormati oleh adik-adiknya, khususnya Dursasana. Dengan belajar ilmu bela diri dari gurunya, yaitu Krepa, Drona dan Balarama atau Baladewa, ia menjadi sangat kuat dengan senjata gada, dan setara dengan Bima, yaitu Pandawa yang kuat dalam hal tersebut. Saat para Korawa dan Pandawa unjuk kebolehan saat menginjak dewasa, muncullah sesosok ksatria gagah perkasa yang mengaku bernama Karna. Ia menantang Arjuna yang disebut sebagai ksatria terbaik oleh Drona. Namun Krepa mengatakan bahwa Karna harus mengetahui kastanya, agar tidak sembarangan menantang seseorang yang tidak setara. Duryodana membela Karna, kemudian mengangkatnya menjadi raja di kerajaan Anga. Semenjak saat itu, Duryodana bersahabat dengan Karna. Baik Karna maupun Duryodana tidak mengetahui, bahwa Karna sebenarnya merupakan putra Kunti. Karna juga merupakan harapan Duryodana agar mampu meraih kemenangan saat Baratayuda berlangsung, karena Duryodana percaya bahwa Karna adalah lawan yang sebanding dengan Arjuna.
Duryodana menikah dengan putri Prabu Salya dan mempunyai putra bernama Laksmana, Laksmana Kumara. Duryodana digambarkan sangat licik dan kejam, meski berwatak jujur, ia mudah terpengaruh hasutan karena tidak berpikir panjang dan terbiasa dimanja oleh kedua orang tuanya. Karena hasutan Sangkuni, yaitu pamannya yang berotak dan berlidah tajam, ia dan saudara-saudaranya senang memulai pertengkaran dengan pihak Pandawa. Dalam perang Baratayuda, bendera keagungannya berlambang ular kobra. Ia dikalahkan oleh Bima pada pertempuran di hari ke-18 karena pahanya dipukul dengan gada. Duryodana dalam pandangan Hindu India. Dalam pandangan para sarjana Hindu India masa kini, Duryodana merupakan raja yang kuat dan cakap, serta memerintah dengan adil, namun bersikap licik dan jahat saat berusaha melawan saudaranya, Pandawa. Seperti Rawana, Duryodana sangat kuat dan berjaya, dan ahli dalam ilmu agama, namun gagal untuk mempraktekannya dalam kehidupan. Namun kebanyakan umat Hindu memandangnya sebagai orang jahat yang suka mencari masalah. Duryodana juga merupakan salah satu tokoh yang sangat menghormati orang tuanya. Meskipun dianggap bersikap jahat, ia tetap menyayangi ibunya, yaitu Gandhari. Setiap pagi sebelum berperang ia selalu mohon doa restu, dan setiap kali ia berbuat demikian, ibunya selalu berkata bahwa kemenangan hanya berada di pihak yang benar. Meskipun jawaban tersebut mengecilkan hati Duryodana, ia tetap setia mengunjungi ibunya setiap pagi. Perseteruan Pandawa dan Kurawa. Suatu hari Duryodana berpikir ia bersama adiknya mustahil untuk dapat meneruskan tahta dinasti Kuru apabila sepupunya masih ada. Mereka semua Pandawa 5 dan sepupu-sepupunya atau yang dikenal juga sebagai Korawa tinggal bersama dalam suatu kerajaan yang beribu kota di Hastinapura. Akhirnya berbagai niat jahat muncul dalam benaknya untuk menyingkirkan Pandawa 5 beserta ibunya, Drestarastra yang mencintai keponakannya secara berlebihan. Ketika ia mengangkat Yudhistira sebagai putra mahkota tetapi ia langsung menyesali perbuatannya yang terlalu terburu-buru sehingga ia tidak memikirkan perasaan anaknya. Hal ini menyebabkan Duryodana iri hati dengan Yudhistira. Iri hati Duryodaya berkembang menjadi rencana pembunuhan. Sangkuni pun memfasilitasinya. Duryodana mengundang Pandawa beserta ibunya berlibur ke tempat di dekat hutan Waranawata. Di sana terdapat bangunan yang megah yang dinamakan Jatugraha yang dibuat oleh pesuruh Duryodana, yaitu Purocana. Bangunan itu dibuat dengan bahan seperti lilin sehingga cepat terbakar. Kemudian Sakuni akan membakar gedung Jatugraha ketika Pandawa dan ibunya terlelap tidur. Rencana itu sudah dipersiapkan sangat matang oleh Duryodana dan Sakuni namun diketahui dan dibocorkan oleh Widura yang juga merupakan paman dari Pandawa 5. Dalam pewayangan, peristiwa pembakaran ini terkenal dengan nama Balai Sigala-gala. Sebelum sampai di tempat peristirahatan tersebut Yudhistira juga telah diingatkan oleh seorang petapa yang datang ke dirinya bahwa akan ada bencana yang menimpannya oleh karena itu Yudhistira pun sudah berwaspada terhadap segala kemungkinan. Ketika Pandawa dan ibu sampai di sana Yudhistira dan Bima sadar bahwa rumah penginapan yang disediakan untuk mereka telah dirancang untuk membunuh mereka serta ibu mereka. Bima hendak segera pergi, namun atas saran Yudhistira mereka tinggal di sana selama beberapa bulan. Pada suatu malam, Kunti mengadakan pesta dan seorang wanita yang dekat dengan Purocana turut hadir di pesta itu bersama dengan kelima orang puteranya. Ketika Purocana beserta wanita dan kelima anaknya tersebut tertidur lelap karena makanan yang disuguhkan oleh Kunti, Bima segera menyuruh agar ibu dan saudara-saudaranya melarikan diri dengan melewati terowongan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, Bima mulai membakar rumah lilin yang ditinggalkan mereka. Oleh karena ibu dan saudara-saudaranya merasa mengantuk dan lelah, Bima membawa mereka sekaligus dengan kekuatannya yang dahsyat. Kunti digendong di punggungnya, Nakula dan Sadewa berada di pahanya, sedangkan Yudhistira dan Arjuna berada di lengannya. Ketika keluar dari ujung terowongan, Bima dan saudaranya tiba di Sungai Gangga. Di sana mereka diantar menyeberangi sungai oleh pesuruh Widura, yaitu Menteri Hastinapura yang mengkhawatirkan keadaan mereka. Setelah menyeberangi Sungai Gangga, mereka melewati Sidawata sampai Hidimbawana. Dalam perjalanan tersebut, Bima memikul semua saudaranya dan ibunya melewati jarak kurang lebih 72 mil. Di Hidimbawana, Bima bertemu dengan Hidimbi, Arimbi yang jatuh cinta dengannya. Kakak Hidimbi yang bernama Hidimba, menjadi marah karena Hidimbi telah jatuh cinta dengan seseorang yang seharusnya menjadi santapan mereka. Kemudian Bima dan Hidimba berkelahi. Dalam perkelahian tersebut, Bima memenangkan pertarungan dan berhasil membunuh Hidimba dengan tangannya sendiri. Lalu, Bima menikah dengan Hidimbi. Dari perkawinan mereka, lahirlah seorang putera yang diberi nama Gatotkaca.
Bima dan keluarganya tinggal selama beberapa bulan bersama dengan Hidimbi dan Gatotkaca, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah melewati Hidimbawana, Bima dan saudara-saudaranya beserta ibunya tiba di sebuah kota yang bernama Eka Cakra. Di sana mereka menumpang di rumah keluarga Brahmana. Pada suatu hari ketika Bima dan ibunya sedang sendiri, sementara keempat Pandawa lainnya pergi mengemis, Brahmana pemilik rumah memberitahu mereka bahwa seorang raksasa yang bernama Bakasura meneror kota Eka Cakra. Atas permohonan penduduk desa, raksasa tersebut berhenti mengganggu kota, namun sebaliknya seluruh penduduk kota diharuskan untuk mempersembahkan makanan yang enak serta seorang manusia setiap minggunya. Kini, keluarga Brahmana yang menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang mendapat giliran untuk mempersembahkan salah seorang keluarganya. Merasa berhutang budi dengan kebaikan hati keluarga Brahmana tersebut, Kunti berkata bahwa ia akan menyerahkan Bima yang nantinya akan membunuh raksasa Baka. Mulanya Yudhistira sangsi, namun akhirnya ia setuju. Pada hari yang telah ditentukan, Bima membawa segerobak makanan ke Gua Bakasura. Di sana ia menghabiskan makanan yang seharusnya dipersembahkan kepada sang raksasa. Setelah itu, Bima memanggil-manggil raksasa tersebut untuk berduel dengannya. Bakasura yang merasa dihina, marah lalu menerjang Bima. Seketika terjadilah pertarungan sengit. Setelah pertempuran berlangsung lama, Bima meremukkan tubuh Bakasura seperti memotong sebatang tebu. Lalu ia menyeret tubuh Bakasura sampai di pintu gerbang Eka Cakra. Atas pertolongan dari Bima, kota Eka Cakra tenang kembali. Ia tinggal di sana selama beberapa lama, sampai akhirnya Pandawa memutuskan untuk pergi ke Kampilya, ibu kota kerajaan Pancala, karena mendengar cerita mengenai Draupadi dari seorang Brahmana. Draupadi merupakan anak yang lahir dari hasil putrakamayatnya, yaitu ritual untuk memperoleh keturunan. Dalam kitab Mahabharata versi India diceritakan bahwa setelah Drupada dipermalukan oleh Drona, ia pergi ke dalam hutan untuk merencanakan pembalasan dendam. Kemudian ia memutuskan untuk memperoleh seorang putra yang akan membunuh Drona. Atas bantuan dari Resi Jaya dan Upajaya, Drupada melangsungkan putrakamayatnya dengan sarana api suci. Draupadi lahir dari api suci tersebut. Pada mulanya, Draupadi diberi nama Kresna, merujuk kepada warna kulitnya yang kehitam-hitaman. Dalam bahasa Sanskerta, kata Krishna secara harfiah berarti gelap atau hitam. Lambat laun ia lebih dikenal sebagai Draupadi, yang secara harfiah berarti putri Drupada. Nama, Pancali, juga diberikan kepadanya, yang secara harfiah berarti putri kerajaan Pancala. Karena ia merupakan saudari dari Drestadiumna, maka ia juga disebut Yatnyaseni. Tersiar kabar bahwa Raja Drupada menyelenggarakan sayembara memperebutkan Dewi Draupadi. Bentuk pertandingannya adalah sebuah boneka ikan dari kayu yang dipasang pada sebuah roda yang berputar di atas arena. Tepat di bawah sasaran tersebut terdapat kolam berisi minyak. Para peserta sayembara harus dapat memanah mata boneka ikan tersebut melalui bayangan di dalam kolam, bukan melihat ke atas secara langsung. Banyak ksatria di penjuru Bharatawarsha turut menghadiri seperti misalnya Karna dan Salya. Para Pandawa berkumpul bersama para ksatria lain di arena, namun mereka tidak berpakaian selayaknya seorang ksatria, melainkan menyamar sebagai Brahmana. Saat sayembara, tidak ada seorang pun yang mampu mengangkat busur berat pusaka negara Pancala, apalagi memanah sasaran sulit tersebut. Karena kemudian maju mewakili Duryodhana setelah sahabatnya itu mengalami kegagalan. Dengan penuh penghormatan, ia berhasil mengangkat busur pusaka tersebut dan siap memanah sasaran sayembara. Tiba-tiba Draupadi menyatakan keberatan apabila Karna sampai berhasil memenangkan sayembara, karena dirinya tidak mau menikah dengan anak seorang kusir. Karena sakit hati mendengar penghinaan itu. Ia menyebut Draupadi sebagai wanita sombong dan pasti menjadi perawan tua karena tidak ada lagi peserta yang mampu memenangkan sayembara sulit tersebut selain dirinya. Ucapan Karna membuat Drupada, ayah Draupadi, merasa cemas. Ia pun membuka pendaftaran baru untuk siapa saja yang ingin menikahi Draupadi tanpa harus berasal dari golongan ksatria. Arjuna yang saat itu sedang menyamar sebagai Brahmana maju mendaftarkan diri. Para Pandawa yang diwakili oleh Arjuna turut serta. Arjuna tampil ke muka dan mencoba memanah sasaran dengan tepat. Panah yang dilepaskannya mampu mengenai sasaran dengan tepat dan sesuai dengan persyaratan, maka Dewi Draupadi berhak menjadi miliknya. Namun para peserta lainnya menggerutu karena seorang Brahmana mengikuti sayembara sedangkan para peserta ingin agar sayembara tersebut hanya diikuti oleh golongan ksatria. Karena adanya keluhan tersebut maka keributan tak dapat dihindari lagi. Arjuna dan Bima bertarung dengan ksatria yang melawannya sedangkan Yudhistira, Nakula, dan Sadewa melarikan Draupadi ke rumah mereka.
Sesampainya di rumah Dewi Kunti, ibu mereka, Kresna yang turut hadir dalam sayembara tersebut tahu siapa sebenarnya para Brahmana yang telah mendapatkan Draupadi dan ia berkata kepada para peserta bahwa sudah selayaknya para Brahmana tersebut mendapatkan Draupadi sebab mereka telah berhasil memenangkan sayembara dengan baik. Arjuna dan Bima pun berkelahi dengan para ksatria di sana, sementara Yudhistira, Nakula dan Sadewa melarikan Draupadi ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, walaupun Arjuna pun mengikuti sayembara itu dan berhasil memenangkannya, tetapi Bima yang berkata kepada ibunya, "Lihat apa yang kami bawa ibu." Kunti, ibu para Pandawa, tidak melihat apa yang dibawa oleh anak-anaknya karena sibuk dan berkata, "Bagi dengan rata apa yang kalian peroleh." Ketika ia menoleh, alangkah terkejutnya ia karena anak-anaknya tidak saja membawa hasil sedekah, namun juga seorang wanita. Kunti yang tidak mau berdusta, membuat anak-anaknya untuk berbagai istri. Karena perkataan ibunya maka Pancali, Draupadi pun bersuamikan 5 orang. Mereka juga berjanji tidak akan mengganggu Draupadi ketika sedang bermesraan di kamar bersama dengan salah satu dari Pandawa. Hukuman dari perbuatan yang mengganggu adalah pembuangan selama 12 tahun. Dari kelima Pandawa Draupadi memiliki 5 putra, yakni 1. Pratiwinda, dari hubungannya dengan Yudhistira. 2. Sutasoma, dari hubungannya dengan Bima. 3. Srutakirti, dari hubungannya dengan Arjuna. 4. Satanika, dari hubungannya dengan Nakula. 5. Srutakama, dari hubungannya dengan Sadewa. Kelima putra Pandawa tersebut disebut Pancawala atau Pancakumara. Berlanjut ke bagian 9.